Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, Bersantai di sepanjang hari. memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. Semua yang Anda butuhkan ada di sini, dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien, tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum. Lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Sale. Tahun 2019, The Sale memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Sale didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Kesembilan bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60, yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara, serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara,
Dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Kami warga negara Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada FKUKL, FKUI sebanyak-banyaknya karena sudah membantu kami warga negara Indonesia. Terima kasih. Yang ada di Kelangkapar. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Sudah sampai di rumah. Di Kelang untuk 17 kakak. Untuk 17 kakak. Terima kasih banyak atas bantuan jasa penggerak IKI. Selama ini kami sangat mengharapkan ini bantuan, tapi hari ini sudah tiba di sini. Jadi kami sangat terima kasih banyak, mengucap syukur, semoga ke depannya Tuhan bisa memberkati kita semua. 39 kakak. Oke lah, boleh. Terima kasih atas bantuan daripada FKUKI, atas prihatinnya terhadap semua rakyat Indonesia yang berada di PTD Bukit Suba. Ini semua barang-barang yang kami datangkan ada 38 keluarga, jadi barangnya sudah sampai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya daripada kami untuk FKUKI. Jadi saya mewakili kawan-kawan yang di daerah Unipark Umumenium mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada FKUI yang telah memberi bantuan kepada kami. Jadi terima kasihlah yang kami sampaikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada bantuan dari FKUKI kepada kami di Timbang 2, Siberjaya, Bukit Baja untuk 17 kakak.
kepada 17 kakak. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. FKUT, kami di QCell sini harap banyak-banyak terima kasih atas bantuan sembakonya yang hulurkan ringankan tangan untuk kami. Terima kasih banyak-banyak. Untuk 32 keluarga. 30 untuk 32 keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada FKUKI yang telah memberi sumbangan kami di Bangsar 3KK. Terima kasih banyak. Shalom semua. Nama saya Francisca. Saya dengan sahabat saya Timothy. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk grup FKUKI Kuala Lumpur. Nanti kita berjumpa di Zoom nanti ya. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu.
dibebaskan dari dosa, akan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Dibangkitkan hidup yang kau. Ayo sekali lagi kita katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang kau, dan kini hanya untuk-Mu. Yeay, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Lord Jesus, You are the God who's faithful, and You are the greatest God that we know. And we want to sing. We want to say to You, You give life, You are love, You bring light to the darkness, You bring hope, You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. It's Your breath and our love, so we pour down praise, we pour down praise. It's Your breath and our love.
great God. We're really thankful for all of your greatness, all of your blessing to us. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji, dan kami tidak hanya rindu untuk memuji Tuhan, tapi kami juga rindu akan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, yang akan berbicara pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Perkenalkan saya Pendeta Edi Chang dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Senang bisa berbagi buat Bapak Ibu semua di dalam acara penyegaran rohani yang dilakukan oleh FKUKI. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Sorgawi, kami ucap syukur dan menyerahkan sebentar firman Tuhan disampaikan. Engkau urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap kami yang mendengarkannya. Bila firman-Mu boleh memberkati dan menguatkan kami. Urapi setiap kami dan juga berkati semua peralatan yang digunakan, devices yang digunakan. Juga internet connection dan semuanya yang dipergunakan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami dan kami siap untuk meresponi firman Tuhan dan kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Hari ini saya akan bicara tentang thy faithfulness atau kesetiaan Tuhan. Ya, mari boleh siapkan catatan. Ya, dengan mencatat kita bisa menangkap firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Mari kita melihat dari ayat yang sangat luar biasa, yaitu Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat 23. Berbunyi demikian, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya mau menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan thy faithfulness atau kesetiaan Tuhan. Nah, yang pertama saya percaya bahwa kesetiaan Tuhan lebih besar daripada ketidaksetiaan kita. Kitab Ratapan ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Nabi ini adalah nabi yang menyaksikan langsung kemusnahan dari kerajaan atau bangsa Israel atau Yerusalem saat itu. Yaitu kemusnahan Israel atau Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Jadi Ratapan ini berisi tentang seperti syair, ya, yang seperti puisi lama, yang bait-baitnya itu terdiri dari 4 baris, ya, dan isinya ratapan. Jadi Yeremia meratap atas kehancuran Yerusalem, kota yang dibangun begitu megah di zaman kegemilangan, di zaman Daud, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Salomo, begitu gemilang, begitu cemerlang, begitu hebat kerajaan Israel ini. Tapi kemudian Yerusalem ini hancur, ditaklukkan oleh musuhnya. Tembok-tembok Yerusalem dihancurkan dan bait suci juga dihancurkan. Jadi Yeremia sebagai nabi yang melihat langsung peristiwa begitu mengenaskan, begitu memilukan akan nasib kota Yerusalem ini. Dia meratap itu seperti kalau kita bayangkan, mungkin kita pernah mengalami atau kita pernah melihat orang-orang yang meratap di kuburan karena kehilangan seorang yang sangat dia kasihi. Meratap tangisan yang begitu memilukan. Nah itulah ketika Nabi Yeremia menulis ratapan, nadanya seperti itu. Dan ketika Nabi Yeremia menuliskan kitab ratapan ini, itu menggambarkan pola kehidupan Israel di zaman itu. Seperti pola hidup bangsa Israel ini. Ya, ketika mereka di Mesir, bangsa Israel dijajah, diperbudak di Mesir. Ditekan dengan keras oleh Firaun. Dengan prajurit-prajuritnya, dengan orang-orangnya. Dan dalam keadaan yang begitu menderita. Mereka kemudian berseru kepada Tuhan. Mereka menjerit dan Tuhan melihat keluh kesah dan jeritan dan doa mereka. Kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan waktu mereka keluar dari Mesir melalui Laut Merah itu,
Dan kemudian mereka bersyukur, menyembah, memuji Tuhan, menari-nari bagi Tuhan. Tapi kemudian ketika mereka mulai menghadapi masalah, mereka mulai mengeluh lagi, mereka menjerit, mereka lupa sama Tuhan. Kemudian mereka di tengah kesesakan mereka mohon, mereka menjerit, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian menolong mereka. Mereka kemudian bersyukur, menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Tapi tidak lama kemudian mereka lupa lagi sama Tuhan. Kemudian mereka bahkan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka mengalami kemerosotan moral, kebejatan moral. Mereka kemudian bahkan ya terjadi ketidakadilan, terjadi korupsi. Dan banyak masalah yang terjadi di bangsa Israel. Kemudian ketika mereka akhirnya mengalami ditaklukkan musuh, mereka dikalahkan. Kemudian mereka berseru, mereka menjerit kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Kemudian sampai zaman hakim-hakim, kita melihat itu ya peristiwanya. Tuhan mengutus hakim-hakim, Gideon dan sebagainya, Yefta dan sebagainya. Ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi kemudian mereka lupa lagi. Ketika mereka sudah menang, mereka sudah kemudian makmur, mereka kembali lupa sama Tuhan. Mereka jatuh lagi dalam dosa. Kemudian mereka menjerit lagi dan Tuhan menolong. Dan demikian, seperti pola yang berulang-ulang. Dan kemudian Nabi Yeremia menuliskan ratapan ini. Sekalipun bahwa bangsa ini tidak setia, tapi Nabi Yeremia menulis ratapan bahwa di ayat yang kita baca tadi ya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kesetiaan Tuhan lebih besar daripada ketidaksetiaan kita. Ini berita sukacita buat engkau dan saya. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan tidak tergantung dengan ketidaksetiaan kita. Dia siap untuk berulang-ulang menyambut dan menolong engkau dan saya kalau kita mau datang kepada Dia. Dan Tuhan berharap ya, tentunya Dia ingin kita tetap setia juga sama Dia sebab Dia setia. Dan berikutnya yang kedua yang saya perhatikan adalah, nah ketika saya membaca kitab Ratapan ini ya, saya membaca kitab Ratapan yang terdiri dari 5 pasal. Dan saya sudah baca semuanya. Dan yang menariknya, setiap pasal terdiri dari 22 ayat. Kecuali pasal 3, itu ada 66 ayat. Which is 22 ayat dikali 3. Jadi yang menarik adalah setiap pasal itu ayatnya dimulai dengan huruf Alef. Alef adalah abjad atau alfabet pertama dari bahasa Ibrani. Dan ayat pasal itu ditutup dengan Taf. Taf adalah alfabet atau abjad yang terakhir dari bahasa Ibrani. Jadi Alef Taf dalam bahasa Yunani adalah Alfa Omega. Kira-kira ini menunjukkan kepada siapa? Menunjukkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan itu ditunjukkan ya, mengarah kepada Kristus yang telah mati untuk engkau dan saya. Yesus yang telah setia mati di kayu salib untuk menebus dan membayar harga dosa karena kesalahan kita, dosa yang telah kita lakukan. Jadi poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah saya percaya bahwa puncak kesetiaan Tuhan adalah melalui karya salib. Yaitu apa yang sudah Yesus lakukan buat engkau dan saya 2000 tahun yang lalu. Nah, saya bacakan satu ayat yang luar biasa. Di Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Jadi kematian Kristus di kayu salib untuk menunjukkan betapa kasih dan kesetiaan Tuhan itu dinyatakan buat engkau dan saya. Harusnya kita yang berdosa, ya, kita yang harusnya mati. Tetapi karena Yesus mengasihi kita, Dia yang menanggung dosa kita dan Dia yang mati di kayu salib. Dan Yesus yang benar, kebenarannya kita terima. Sehingga melalui Kristus yang telah kita terima, yang hidup dalam diri kita, yang kita terima dalam diri kita, maka Allah melihat kita adalah pribadi yang dibenarkan. Bukan karena usaha kita, bukan perbuatan baik kita, tapi karena Kristus, kebenarannya sekarang kita miliki. Jadi ada dalam kita yang ada di dalam Kristus, kita mengalami justification. Kita dibenarkan, dianggap benar oleh karena karya Kristus di kayu salib. Jadi
Mungkin hari-hari ini kita berpikir, ya di hari-hari yang sulit, yang sukar ini, kita rindu mengalami pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Dan itu tidak ada salahnya teman-teman, Bapak Ibu Saudari. Ya, kita rindu mengalami mujizat kesembuhan bagi yang sakit. Kita rindu mengalami financial breakthrough bagi yang kesulitan keuangan. Bagi yang kesulitan pekerjaan, kita rindu mengalami atau mendapat pekerjaan. Tidak ada salahnya dengan itu. Dan Tuhan bisa melakukan itu semua. Tapi itu adalah mujizat dan pertolongan Tuhan, kesembuhan yang Tuhan berikan, itu adalah bukti tambahan. Nah, saya bacakan satu quote yang menarik ya. Tuhan mungkin memberikan bukti tambahan, tetapi Dia tidak bisa memberikan bukti yang lebih besar lagi. God may give additional proof, but He can give no greater proof. Sebab apa? Sebab bukti yang terbesar yang Tuhan sudah nyatakan, bukti kesetiaan dan kasih dan pengampunan yang Dia berikan, sudah terbukti di kayu salib. Dan Yesus berkata, it is finished, karya keselamatan, yaitu karya Dia yang terbesar sudah Dia nyatakan. Karena Yesus sudah mengalahkan ketakutan yang terbesar dari manusia, yaitu dosa sudah dikalahkan. Hukuman mati, hukuman kekal sudah ditanggung oleh Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Jadi musuh yang terbesar, ketakutan yang terbesar sudah Yesus kalahkan. Jadi kalau ketakutan yang terbesar sudah Yesus kalahkan di kayu salib, apalagi yang kita perlu takutkan hari-hari ini? Yes, kita perlu mohon, kita boleh berdoa untuk mohon mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Tapi kalau Tuhan tolong, Tuhan melakukan mujizatnya, itu adalah bukti tambahan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan hari-hari ini, pertolongan, mujizat yang Dia lakukan, Dia bisa lakukan, tapi tidak bisa lebih besar daripada puncak kesetiaan yang Dia sudah tunjukkan melalui kematian Kristus di kayu salib untuk mengalahkan ketakutan yang terbesar, musuh yang terbesar. Iblis, setan sudah dikalahkan, hukuman kekal sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Apalagi yang kita takutkan? Jadi kematian Yesus di kayu salib merupakan puncak dari bukti kesetiaan Tuhan buat engkau dan saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya percaya bahwa sampai saat ini Tuhan tetap setia mengontrol segala sesuatu. Nah, beberapa minggu yang lalu di tempat saya tinggal terjadi electricity down. Mati listrik, mati lampu. Nah, electricity bicara power, bicara tenaga. Ketika tidak ada listrik, berarti powernya down, tidak ada tenaga, tidak ada power. Kita semua akan kelabakan kalau tidak ada power. Gadget, laptop, semua perlu power. Kalaupun kita ada handphone dan sebagainya, kita perlu electricity untuk charge, untuk baterainya dan sebagainya. Kalau enggak, kita nggak bisa bertahan. Ya, semua hari-hari ini, bahkan yang urusan dapur juga, kompor dan sebagainya. Ya, alat masak semuanya banyak menggunakan listrik. Dan kipas angin, aircon, AC semuanya perlu listrik. Bayangkan kalau tidak ada tenaga, kita nggak berdaya. Tapi puji Tuhan bahwa electricity down-nya, mati lampu, mati listriknya, ya tidak full satu hari, ya setengah hari saja. Dan kemudian ada lagi. Jadi betapa pentingnya power, betapa pentingnya electricity di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada tenaga itu semuanya akan collapse, akan down. Ketika saya merenungkan hal ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Dunia ini masih berputar, ya. Dunia ini, bumi ini masih berputar pada orbitnya. Dan setiap hari kita masih menikmati matahari masih bersinar, masih terbit. Masih ada oksigen untuk kita bernafas. Bukankah masih ada power, kuasa Tuhan yang hold, yang sustain, sehingga dunia ini masih bisa running, masih bisa berjalan. Semuanya masih berjalan dengan baik, masih teratur. Dan saya percaya bahwa God is still in control of everything. Ini yang saya percaya. Kalau tidak, wah pasti hancur semuanya. Akan collapse semuanya. Nah, saya bacakan satu ayat yang saya temukan di kitab Nehemia
waktu saya mempersiapkan khotbah ini berkata demikian, hanya Engkau adalah Tuhan. Ya, Nehemia pasal 9 ayat 6, hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Atau dalam New Living Translation-nya berkata, You alone are the Lord. You made the skies and the heavens and all the stars. You made the earth and the seas and everything in them. You preserve and give life to everything. And all the angels of heaven worship you. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan yang memberi hidup kepada semuanya. Ya, God preserves and gives life to everything. Kita bersyukur karena Tuhan yang menjaga, yang memberi kehidupan kepada semuanya. Sehingga masih bisa running semuanya. Jadi saya percaya di poin yang ketiga ini, sampai saat ini Tuhan tetap setia untuk mengendalikan, mengontrol segala sesuatu. Dan kita berdoa pandemik ini akan segera berlalu. Ya, this too shall pass. Ini juga yang satu ini pasti akan berlalu. Nah, saya percaya Tuhan masih mengontrol segala sesuatu. Jadi bagaimana sikap kita? Jadi sikap kita hari-hari ini, saya mengajak kita mari kita kembali kepadanya. Ya, kita menikmati dan percaya kepada kesetiaan Tuhan. Ya, mari kita kembali kepadanya dan memutuskan untuk senantiasa hidup dalam rencananya. Ini sikap kita. Kita percaya, kita kembali kepada Dia. Dan kita mau senantiasa hidup dalam rencananya. Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang konsisten. Tuhan yang setia sekalipun kita tidak setia. Dan saya percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal. Dan saya renungkan, ya Bapak Ibu Saudari teman-teman, saya renungkan apakah ada di dunia ini tempat yang paling aman? Apakah Indonesia adalah tempat yang paling aman? Apakah Malaysia tempat yang paling aman? Apakah Eropa, Amerika, Australia tempat yang paling aman? Saya yakin tidak ada tempat yang stabil sebetulnya. Tidak ada tempat yang aman. Dan saya mau kasih tahu bahwa ada satu tempat yang paling aman, yaitu apa? Di dalam rencananya yang tidak pernah gagal. Jadi tempat yang paling aman adalah ketika kita mau hidup di dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Nah, Ayub berkata dalam pasal 42 ayat yang kedua, dari Ayub 42 ayat 2, dia berkata seperti ini, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, rencana Tuhan semuanya pasti berhasil. Semua rencananya iya dan amin. Ya. Dan saya juga sering mengingatkan diri saya. Dan juga kalau ada kesempatan saya beritahu kepada yang lain. Bahwa dengan atau tanpa kita, pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan. Dengan atau tanpa kita, pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita menemukan tempat yang paling aman di dunia ini, di dalam hidup kita, yaitu saat kita mengerti dan kita mau hidup dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Rencananya iya dan amin. Ya, belakangan ini saya sangat diberkati dengan satu nyanyian, satu pujian yang saya nyanyi berulang-ulang belakangan ini ya. Saya mengajak kita mengangkat pujian ini bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Baik, saya akan tutup dengan satu ayat dari Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21. Ya, ini merupakan seruan dan doa Nabi Yeremia, dan saya berdoa dan berharap ini juga menjadi seruan dan doa kita ya. Berkata demikian, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Jadi ada kata baharuilah atau renew, repair atau restore. Jadi ini menjadi doa kita, mari kita saat kita ingat kepada kesetiaan Tuhan, kita memperbaharui hati dan harapan kita kepada Tuhan. Ini menjadi pit stop buat kita, menjadi tempat kita merecharge kembali, mengisi bensin kita kembali saat kita mengingat kesetiaan Tuhan. Ya, dalam The Message Bible, saya suka dengan terjemahan The Message Bible berkata seperti ini, bring us back to you God, we are ready to come back, give us a fresh start. Fresh Generation Community Church dan kita semua. Saya berharap melalui kita mengingat akan Thy faithfulness, kesetiaan Tuhan, akan membawa kita kepada fresh start. Kita akan mulai kembali bersama dengan Tuhan. Perbaharui hati kita, kita recharge kembali. Kita isi bensin kembali saat kita mengingat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang menguatkan kita untuk melalui hari-hari ini bersama dengan Tuhan. So ingat bahwa yang pertama, kesetiaan Tuhan lebih besar daripada ketidaksetiaan kita. Bahwa kesetiaannya telah dibuktikan puncaknya melalui karya salibnya 2000 tahun yang lalu. Dan percayalah bahwa Tuhan tetap setia mengontrol segala sesuatu. Saya mengundang kita untuk kembali kepada Dia. Mari kita mau hidup dan memutuskan untuk hidup di dalam rencananya yang tidak pernah gagal. Dan kalau Tuhan kita setia, kita mau juga setia kepadanya. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan pada hari ini. Mari Tuhan mengingatkan kami untuk kembali kepada kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang begitu besar, yang tidak bergantung kepada ketidaksetiaan kami Tuhan. Sekalipun kami gagal, tapi Engkau tidak pernah gagal. Dan kami bersyukur untuk puncak kesetiaan-Mu melalui karya Kristus di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Engkau masih mengontrol, mengendalikan segala sesuatu Tuhan. Ajar kami kalau Engkau setia, kami juga mau setia kembali kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau jatuh bangun mengulang pola-pola yang salah, karena itu akan membuat kami tidak bisa mengalami terobosan Tuhan.
Tapi kami mau kembali kepada Engkau, hidup dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga mau melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dengan kami atau tanpa kami pekerjaan Tuhan akan tetap jalan. Tapi kami mau Tuhan, mengambil bagian juga dalam rencana-Mu yang indah di akhir zaman ini Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan pesan ini Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan kami. Mari Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yang sedang bergumul Tuhan, akan menanti jawaban doa, mereka juga menemukan jawaban doa daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah kalau Engkau setia, kami juga mau setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa ini. Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan Engkau berdoa untuk Presiden Indonesia, Joko Widodo dan seluruh aparat negara. Berikan mereka hikmat kekuatan Tuhan untuk memimpin negara Indonesia. Biarlah Tuhan Kau berikan kemampuan, hikmat mengatasi kondisi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan buat mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk Perdana Menteri Ismail Sabri dan jajaran kabinetnya di Malaysia ini Tuhan, supaya diberikan kekuatan dan hikmat juga untuk bisa memimpin negara Malaysia ini Tuhan, boleh maju dan boleh secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan semuanya boleh tenang Tuhan, dan boleh berjalan dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Duta Besar di Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Bapak Hermono dan staf KBRI Tuhan. Beri mereka juga kekuatan kesehatan dan juga pimpinan daripada Engkau Tuhan, hikmat daripada Engkau, kebijakan untuk memimpin KBRI boleh berfungsi Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan rakyat Indonesia yang ada di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kami berdoa untuk pemulihan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di negara Indonesia maupun Malaysia Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk kedamaian di antara suku, etnik dan umat beragama di Malaysia dan Indonesia, semuanya boleh ada damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk penanggulangan COVID-19 Tuhan, coronavirus yang ada di Indonesia, di Malaysia. Berkati para dokter Tuhan, tenaga medis dan semua pekerja di klinik, rumah sakit dan tempat-tempat vaksinasi, dan juga para ilmuwan dan staf di laboratorium, petugas pemakaman, para volunteer, donatur, serta semua yang bekerja keras dan berkehendak baik dalam penanggulangan COVID-19. Berikan kemampuan untuk mereka semua Tuhan. Berkati juga para pendeta, rohaniwan, rohaniwati, biarawati yang masih terpapar COVID-19, dan berikan Tuhan kesembuhan, pemulihan untuk mereka, dan juga perlindungan kesehatan dan dalam pelaksanaan tugas kerohanian mereka, supaya tetap berjalan dengan baik Tuhan, supaya boleh memimpin, boleh melayani jemaat, boleh tetap bertumbuh di masa-masa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk penanggulangan COVID-19 dan vaksinasi yang berjalan Tuhan di Indonesia, di Malaysia dan di belahan dunia lainnya Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan supaya semuanya lancar Tuhan. Kami berdoa juga untuk para keluarga Tuhan, perlindungan juga untuk para lansia Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau hiburkan mereka juga yang sedih, yang kesepian Tuhan, mereka juga boleh mengalami sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang datang daripada Engkau. Kami berdoa untuk para suami dan anggota keluarga yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kesulitan di dalam ekonomi, dalam menafkahi keluarga. Berikan mereka semangat, kekuatan, ide-ide, peluang dan juga lapangan pekerjaan yang terbaik Tuhan, sehingga mereka boleh berfungsi dan boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik, penghasilan, boleh menghidupi keluarga mereka. Berkati anak-anak dan cucu-cucu yang bersekolah baik di dalam maupun di luar Malaysia, dimanapun mereka berada boleh dijaga, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami juga mengucap syukur buat ibadah penyegaran rohani FKUK yang sudah Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan kami mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu dicurahkan buat setiap kami semua. Berkati volunteer yang sudah melayani, berkati juga setiap apapun yang dilakukan FKUK boleh diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini. Kami akan tutup Tuhan ibadah ini dan kami menerima berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kau berada, arahkan hati pikiranmu, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah, turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah
Dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.